terima kasih untuk kelahiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, dan malam ini Tuhan kami ingin mempersembahkan ibadah perayaan Natal ini Tuhan. Hanya boleh jadi di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Malam ini, mari kita bersuka cita, mari kita berhimpun bagi Allah yang lahir untuk saya dan saudara. Hai, mari berhimpun. Haleluya.
Haleluya. Malam hari ini kita akan diisi dengan kesaksian pujian dari para pemuda dan UC Kids. Saya persilahkan.
kesaksian spesial. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Terakhir ada persembahan spesial, kesaksian terakhir dari Jesslyn dan Elena. Saya persilahkan. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy will come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm a storm with his hands? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creations? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? You know that your baby boy has come to make heaven's perfect land. This thing you're holding is the great Mary, did you know? 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 Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Baik jemaat sekalian, kita akan menyalakan lilin Natal pada malam hari ini. Dan nama-nama yang akan ditampilkan di layar, saya mohon untuk maju ke depan untuk menyalakan lilin.
kepada Bapak Gembala, Bapak Adi Bengkiuk, saya persilakan maju ke depan. Mewakili hamba Tuhan Bapak Ciko Mote, saya persilakan maju ke depan. Kepada mewakili jemaat Bapak Freddy Chandra, saya persilakan maju ke depan. Bapak Ketua Hari-Hari Besar Bapak Joko Tendean, saya persilakan maju ke depan. Mewakili BPJ Bapak Effendi Tandi, saya persilakan maju ke depan. Mewakili Unlimited Youth Fellowship Indrianus, saya persilakan maju ke depan. Dan mewakili UC Kids Max, anak Max, saya persilakan maju ke depan. The stars are brightly shining. It is the dawn of our dear Savior's Long lay the world in sin and error pining till he appeared, and the souls felt its word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breath a new and glorious morn. On your knees, oh, hear the angel
sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Saya nyebut kita bangkit berdiri saudara. Angkat pujian ini, katakan Yesus Kristus Tuhan, Dia firman yang telah menjadi manusia. Amin. Bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Sekali lagi, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia. Bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Terima kemuliaan yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami terima kehidupan yang kekal karena Kau lahir ke dalam dunia Tuhan. Haleluya. Dan puji nama-Mu Yesus. Kami mau sembah Engkau malam hari ini. Kami mau puji nama-Mu Tuhan, sebab Kau Juru Selamatku. Biarlah hati kami terfokus padamu pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu lebih lagi. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Mari jemaat saja katakan. Mari jemaat saja katakan. Angkat pujian ini dengan sungguh. Juru Selamat dunia. Kristus Tuhan, Amin. Dia firman yang jadi manusia. Kau bawa pengharapan. Bagi kita, terima kehidupan yang Juru Selamat dunia. Oh Yesus, terima kasih buat kelahiran aku diselamatkan. Kau firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Kami terima kehidupan yang kekal. Terima kemuliaan yang besar. Berikan tepuk tangan sorak-sorakmu yang terbaik pada hambanya, saya persilahkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu hanya menyembah-Mu Yesus. Nyanyian Pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati. Mari angkat dua tanganmu, kita mau nyanyikan syukur sebab Yesus telah lahir buat saya dan saudara. Kata
katakan inilah yang kurenungkan. Inilah yang Kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Sungguh Tuhan, biarlah manis kau dengar, kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah Tuhan nyanyian kami, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karena-Mu. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Tuhan kita yang telah lahir. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi namanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Amen. yang tidak hanya berfirman, tetapi membuktikan firman-Nya. Engkau Tuhan yang berbicara tentang kasih, dan Engkau juga yang telah membuktikan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu. Sungguh mengagumkan. Tuhan mau jadi manusia, sama seperti kami. Bahkan Engkau rela, dan bahkan Engkau jadi hamba, taat sampai mati di kayu salib. Kami bangga Tuhan memiliki Engkau. Biarlah malam ini adalah nyanyian pujian dari hati kami, merenungkan kelahiran-Mu. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Berbicaralah kepada kami. Dalam malam ini ada perjumpaan ilahi antara kami dengan Engkau. Pribadi lepas pribadi, berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap yang percaya, siap mendengar firman, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Natal. Dan ini adalah satu peristiwa yang luar biasa, yang begitu ajaib. Mari bilang samping kiri kanan saudara, katakan saya bersuka cita dan bangga duduk di sebelahmu. Puji Tuhan. Berikan senyum yang terbaik. Berapa banyak saudara yang bersuka cita malam ini? Angkat tanganmu, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Luar biasa, hadirat Tuhan begitu indah kita rasakan malam ini. Bapak Ibu Saudara, mari buka Alkitab kita. Di dalam Lukas pasal 2, ayat yang
ke-25 hingga ayat yang ke-35. Lukas pasal 2 ayat 25 hingga ayat yang ke-35. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu, menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ayat yang menjadi tema kita pada malam ini, itu pada ayat yang ke-32. Bisa tolong ditampilkan sekali lagi. "Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Saya mengangkat tema kecil, yaitu Testimony of Christmas. Kesaksian dari Natal. Saudara, dunia sudah terlalu banyak memperlihatkan tentang perayaan-perayaan Natal yang hebat. Bahkan malam ini, dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh dunia hari-hari ini, kita tidak bisa bandingkan bahwa betapa meriahnya di bagian belahan dunia yang lain di waktu mereka merayakan Natal. Saudara, apa penting perayaan? Tentunya penting. Apa penting semua persiapan untuk ibadah Natal? Tentu penting. Tetapi kita harus mengerti satu hal, bahwa dunia sudah terlalu bosan melihat perayaan Natal tanpa efek dan dampaknya. Dunia tentunya akan kecewa ketika mereka mendapati orang-orang percaya keluar dari perayaan Natal, tapi tidak ada kesaksian tentang Natal itu. Bahkan kita menjadi cemooh bagi dunia ini, bahwa orang Kristen terlalu menghabiskan banyak uang, banyak waktu untuk perayaan Natal, tetapi tidak ada dampak, tidak ada pengaruh yang dapat dinikmati oleh dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu kisah Natal yang luar biasa buat saya. Dan saudara, ini baru pertama kali saya berkhotbah dari kisah ini.
Sebab sering kali kita hanya terfokus pada kisah bagaimana malaikat datang berjumpa dengan Yusuf. Bagaimana malaikat Gabriel datang berjumpa dengan Maria untuk memberitahukan tentang kelahiran Yesus Kristus. Kita terfokus dengan orang Majus. Dan kita terfokus dengan kisah-kisah yang lain. Dan bagi saya itu tidak salah. Tetapi saudara, ketika saudara membaca Lukas. Lukas ini ditulis oleh seorang dokter. Dokter ahli, sejarawan, seorang yang cermat. Seorang yang menyusun dengan teliti dan saksama. Dan saudara, Injil Lukas adalah salah satu dari 4 Injil yang menulis secara lengkap kisah Tuhan Yesus dari awal pemberitahuan tentang kelahirannya sampai umur 12 tahun. Dan setelah itu kisah tentang Yesus dari 12 tahun sampai 30 tahun itu tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Itu sebab Yohanes berkata, kalau kita mau menulis semuanya, maka tidak akan muat kertas yang ada di dunia ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada kisah yang menarik tentang seorang yang bernama Simeon. Simeon pada akhirnya mengalami Natal itu dan akhirnya dia memberikan testimoni yang luar biasa. Nah, saudaraku yang kekasih, apa testimoni, apa kesaksian dari seorang Simeon? Dan saya berharap Bapak Ibu malam ini juga merupakan testimoni kita, kesaksian kita nantinya ketika saudara kembali ke rumah, pekerjaan, bisnis, studi, sekolah, atau di mana saja. Saudara, kita menjadi saksi tentang Natal itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hal yang pertama dari kesaksian Natal dari seorang yang bernama Simeon ini, saudara, saya melihat di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Kita lihat 2 ayat ini dulu. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Alkitab menjelaskan tentang siapa dia. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa, saudara garis bawahi, ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Saudara, yang pertama saya catat di sini, testimoni yang pertama dari seorang yang bernama Simeon ini adalah perjumpaan dengan Yesus adalah anugerah yang diharapkan. Sekali lagi, perjumpaan dengan Yesus adalah anugerah yang diharapkan. Saudara, di dalam tradisi Israel, setiap bayi laki-laki, apalagi yang sulung, dia harus mengikuti aturan-aturan dalam hukum Taurat. Yesus lahir dalam keluarga Yahudi. Yusuf adalah keturunan daripada Daud. Maria juga adalah keturunan bangsa Israel. Tidak dijelaskan dia dari suku mana. Itu sebabnya sebagai orang Israel, Yesus harus mentaati, atau orang tua Yesus harus mentaati hukum yang berlaku dalam hukum Taurat. Itu sebabnya dalam ayat 21, bisa ditampilkan ayat ini. Ayat 21 berkata seperti ini. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan. Nah, saudara perhatikan, bagi bangsa Israel, anak laki-laki itu disunat pada hari yang ke-8.
Itu berarti bahwa ini peristiwa Natal baru sekali. Yang paling baru siapa? Orang Majus. Ketemu Yesus waktu lahir. Tetapi setelah 8 hari kemudian, Yesus harus dibawa ke bait suci untuk memenuhi hukum Taurat, yaitu disunat. Itu berarti peristiwa Natal ini sangat erat sekali, sangat dekat sekali. Kita suka kisah tentang orang Majus, betul ya? Kita suka tentang cerita orang Majus. Padahal orang Majus itu kisah yang terjadi 2 tahun sesudah Yesus dilahirkan. Mengapa? Karena perjalanan orang Majus dari timur menuju Yerusalem itu memakan waktu hampir 2 tahun perjalanannya. Itu sebabnya ketika Yesus datang ke orang Majus datang ke Yerusalem, itu Yesus sudah umur sekitar 12 tahun. Jadi saudara kalau main drama, hati-hati buat guru-guru sekolah minggu. Ingat bahwa waktu orang Majus atau waktu gembala hadir, jangan bersamaan dengan orang Majus. Ya, jadi orang gembala, para gembala datang itu masih bayi dalam palungan. Ya kan? Nanti setelah dalam palungan itu diganti dengan anak jemaat yang sudah 2 tahun gitu. Jadi Yesus sudah lari-lari. Orang Majus datang membawa persembahan. Itu sebabnya Herodes mau membunuh Yesus. Dan ketika dia tidak mendapat laporan dari orang Majus, dia membunuh bayi-bayi di Yerusalem usia 2 tahun ke bawah. Karena dianggap bahwa Yesus sudah umur 2 tahun. Nah saudaraku yang kekasih, itu kisah. Ya. Nah saudaraku, Simeon ini punya satu kesaksian yang harus kita juga menjadi kesaksian Natal kita. Bahwa Natal, Christmas, Christ and Mass, masa Yesus, kelahiran Yesus. Itulah harus menjadi sebuah harapan dan kerinduan terbesar kita agar kita dapat berjumpa dengan Tuhan, dengan Yesus yang lahir itu. Kita perhatikan di ayat yang kita baca, bahwa Roh Kudus memberitahukan kepada Simeon bahwa ia tidak akan mati sebelum ia berjumpa dengan Yesus. Saudara, ini satu anugerah yang besar sekali yang diterima oleh seorang yang bernama Simeon. Dia spesial sekali bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat dan berjumpa dengan Yesus. Dan saudara, ini menjadi pengharapan Simeon. Dia menantikan itu. Dan di dalam dia menantikan itu, dia menjaga hidup yang benar. Dia menjaga hidup yang saleh. Supaya kerinduan dan harapan itu terpelihara di dalam kehidupan yang benar dan di dalam kesalehan yang benar-benar di hadapan Tuhan. Dan ketika dia hidup benar dan saleh, kerinduan itu semakin dalam dan kerinduan itu membuat dia bertahan di dalam hidupnya untuk dapat melihat dan berjumpa dengan Yesus. Saya mau bilang malam hari ini buat saudara, bahwa saya dan saudara menerima anugerah yang sama. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita menerima anugerah yang sama. Mungkin Bapak Ibu berpikir, Pak, kami tidak seperti Simeon melihat mata dengan mata. Benar. Tapi hari ini Roh Kudus meyakinkan saya dan saudara bahwa Yesus ada. Bahwa Yesus telah lahir. Dan bahkan saudara, Yesus sudah ada di dalam hidup saudara. Siapa yang percaya Yesus sudah ada dalam hidupnya? Angkat tangan. Puji Tuhan. Kita yakin. Dan saudara, ini kesempatan. Tetapi pertanyaannya saudaraku, banyak orang tidak dapat berjumpa pribadi dengan Yesus. Mengapa? Karena mereka tidak dapat menjaga hidup yang benar di hadapan Tuhan.
Mereka tidak dapat mempertahankan hidup yang saleh di hadapan Tuhan. Mereka menganggap bahwa kekristenan itu biasa-biasa saja. Ke gereja juga kan ada Tuhan yang penuh kasih. Nanti saya hari Senin sampai Sabtu, saya buat seenaknya, saya ikut maunya saya ikut apa yang saya inginkan. Nanti ke gereja, sesudah sampai di gereja, saya duduk dan saya berdoa, Tuhan ampuni saya, Tuhan kuduskan saya, supaya saya dapat berjumpa dengan Tuhan. Saudara, ini pemikiran yang keliru. Kerinduan saudara tidak akan muncul untuk benar-benar merindukan Tuhan kalau itu tidak dibungkus dengan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Itu sebabnya Natal hari ini mengajarkan kita begini. Mari kita hidup benar. Mari kita belajar dari Simeon. Berhentilah saudara untuk hidup main-main. Berhentilah kita untuk hidup suam-suam. Setengah-setengah hati dengan Tuhan. Sudah saatnya saudara keluar dari perayaan Natal. Menampilkan satu gaya hidup yang berbeda. Satu cara berkata-kata yang berbeda. Satu pikiran yang berbeda. Perilaku yang berbeda. Dan saudara, kita tidak bisa pisahkan dunia kerja dengan dunia rohani. Apa Pak, dunia kerja beda dengan dunia rohani? Tidak. Oh, dunia kuliah beda dengan dunia gereja? Tidak, saudara. Justru dalam dunia kerjalah saudara harus menunjukkan hidup yang benar. Bisnis saudara harus benar. Saudara harus jujur. Pak, bagaimana cara bisnis yang jujur? Ya jangan tipu orang. Jangan bohongi orang. Pak, bagaimana jadi mahasiswa yang benar? Ya kamu harus hidup sebagai seorang mahasiswa yang mengikuti rule, aturan yang diberlakukan. Saudara, sulit? Tidak sulit. Justru ini yang dunia sedang tunggu-tunggu dari kita. Jangan saudara keluar dari perayaan Natal, hidup tidak berubah. Konsep pikiran kita tidak berubah. Hati kita tidak berubah. Sikap kita tidak berubah. Di rumah kita tetap sama. Kita tidak ada sesuatu yang berubah. Istri tidak lihat perubahan. Suami tidak lihat perubahan. Anak tidak lihat perubahan. Teman tidak lihat perubahan. Saya bilang, untuk apa saudara ke Natal? Untuk apa saudara duduk diam dengar firman? Untuk apa saudara nyembah Tuhan? Tetapi kuasa dari Natal itu, yaitu Yesus yang lahir, tidak dapat mengubah hidup saudara. Saudara, ini yang dunia nantikan. Amin. Dunia nantikan ini. Mari kita keluar, saudaraku, dengan satu gaya hidup Yesus. Amin. Amin. Semua siap? Keluarlah saudara. Dunia cari itu. Dunia butuh terang itu. Dan terang itu ada di dalam saudara. Jangan hidup seperti dunia lagi. Tidak ada value dari Christmas. Tidak ada nilai dari Natal. Kalau kita hidup sama. Saatnya saudara ambil komitmen, Tuhan. Perayaan Natal kali ini ada sesuatu yang saya ubah dari hidup saya. Kalau saya orang yang suka melawan, Tuhan tolong. Kalau saya orang yang suka marah, Tuhan tolong. Kalau saya orang yang suka bicara orang lain, Tuhan mulai hari ini kendalikan mulut saya. Saya mau bicara tentang Engkau. Mari saudara, ketika saudara punya kerinduan seperti Simeon, saudara pasti berjumpa dengan Yesus. Saudara akan kenal Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat di ayat yang ke-29 sampai ayat 32. Saya minta ditampilkan sekali lagi ayat ini. Lukas 2 ayat 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Ayat 31. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa.
yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Coba ditampilkan ayat 29. Saudara coba resapi perkataan dari seorang yang bernama Simeon ini. Dia berkata begini, sekarang Tuhan, biarkan hamba-Mu pergi. Pergi artinya begini, meninggalkan dunia. Jadi Simeon ini, ceritanya begini Bapak Ibu. Dia sudah puas ketika dia lihat Yesus. Dan waktu dia lihat Yesus, dia lihat keselamatan yang disediakan melalui Yesus. Makanya dia bilang begini, Tuhan, sekarang izinkan saya kembali. Tidak ada lagi kesenangan dunia yang dapat memuaskan hatiku. Karena kepuasan yang sejati sudah aku dapatkan di dalam Engkau. Ketika aku melihat Yesus. Maka saya mencatat di sini saudara. Bahwa testimoni of Christmas yang kedua. Yaitu kepuasan hidup sejati. Saat kita melihat, mengalami keselamatan melalui Yesus. Saudara coba perhatikan dunia ini. Dunia di mana saudara hidup. Coba saudara lihat apa yang sedang dicari dunia ini. Saudara, dunia mencari yang namanya harta. Dunia mencari yang namanya popularitas. Dunia mencari yang namanya kedudukan. Jadi orang waktu biasa-biasa, dia cari uang, cari harta. Sesudah dia dapat harta, yang dia cari apa? Kedudukan. Sesudah dia cari kedudukan, dia cari yang namanya popularitas. Tetapi coba saudara masukkan semua ini di dalam diri seseorang. Harta, takhta, popularitas. Apakah saudara tanya ketika orang sudah mendapatkan tiga ini dia puas? Saya mau tanya adik-adik yang kuliah. Saudara kuliah untuk apa? Pasti saudara akan mau jadi orang yang baik pada masa yang akan datang, betul? Supaya saudara dapat memberkati. Tujuan awal itu bagus. Tetapi waktu saudara sudah S1, saudara kembali ke kampung halaman, saudara lihat, ada yang S2 tahu? Kurangnya saya. Mak, Pak, boleh saya ambil lagi S2? Oke, nak. Mama masih sanggup. Berangkat lagi. Berangkat kuliah. Waktu selesai S2, pulang ke kampung, datanglah seorang doktor. Berkhotbah, saudara lihat, tahu. Padahal tujuan awal apa? Hanya untuk jadi orang baik dan memberkati orang dengan ilmu. Tetapi ketika melihat orang lain lebih, timbul rasa tidak puas. Contoh saja. Saudara, awalnya saudara jalan kaki. Ketika lihat seseorang naik sepeda, saudara bilang bagusnya kalau saya punya sepeda. Pergilah saudara, ada uang, saudara pergi beli sepeda. Saudara bahagia sekali pulang cerita teman-teman, saya sudah punya sepeda. Jalan lagi lihat orang naik motor. Beat, Honda keluaran terbaru. Saudara bagusnya kalau saya gonceng istri saya di belakang, dia peluk saya. Mesranya bagusnya. Saudara beli lagi motor. Teman datang parkir mobil, Mazda 5 di depan saudara warna merah. Saudara, tahu. Saudara kerja lagi. Buat lagi, usaha lagi, yang keras lagi. Dapat di Mazda. Sesudah Mazda dapat, datang orang punya yang lebih di atas Mazda. Apa itu? Audi. Keluaran terbaru. Saudara bilang, Mazdaku sudah jelek. Padahal baru beberapa hari. Saudara, di kompleks saya ada satu rumah yang ganti mobil dalam hampir sekitar 5 bulan ganti-ganti mobil. Saya bilang luar biasanya ini orang. Saudara, saya enggak iri.
Saya sudah selesai dengan diri saya, saudara. Kalau saya belum selesai dengan diri saya, maka saya tidak pantas berkhotbah. Seorang harus selesai dengan dirinya. Tapi kalau saudara masih punya yang namanya seperti itu, ketidakpuasan, berarti ada yang salah dengan kekristenanmu. Pak, tidak bolehkah kita punya? Boleh. Tetapi yang penting adalah tujuan hidupmu, jangan keluar dari sana. Tujuan hidupmu jangan keluar dari karena kamu mengejar sesuatu yang akan kamu tinggalkan. Ingat saudaraku, Yesus datang ke dalam dunia ini supaya kita tahu bahwa hidup kita bukan di dunia ini. Ada amin? Amin saudara. Hidup kita bukan di sini. Tuhan datang supaya meyakinkan kita bahwa ada satu perkara yang dapat memuaskan hidupmu. Dan waktu engkau dapat itu, engkau harus mengerjakan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Yaitu apa? Salvation. Keselamatan. Emangnya orang punya takhta, punya harta, punya kedudukan. Saudara, mereka sudah puas. Nah, kalau mereka belum dapat keselamatan, mereka akan cari itu. Itu sebabnya saudara belajar hari ini. Kita belajar. Simeon berkata, Tuhan, sudah tidak ada lagi nikmatnya dunia ini. Untuk saya, untuk dapat menahan saya kembali kepadamu. Sudah cukup, aku puas dengan Yesus. Aku puas dengan keselamatan di dalam Yesus. Artinya begini saudara. Simeon mau beritahu bahwa dia tahu tujuan hidupnya. Bahwa dia mendapatkan keselamatan dan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Saudara, rupanya ayat ini saudara, bukan ayat yang baru saja diharapkan oleh Simeon, tetapi ini diharapkan oleh semua bangsa Israel. Kejadian, saya minta cepat ya, yang bagian Alkitab, karena ini ada beberapa ayat. Kejadian 49 ayat 18. Kejadian 49 ayat 18. Saya secara cepat, saudara. Kejadian 49 ayat 18. Bisa? Ya. Aku nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Saudara tahu kitab Kejadian ditulis berapa tahun sebelum Yesus lahir? 1500 tahun. Bangsa Israel sudah menantikan keselamatan. Kemudian saudara, Mazmur 85 ayat 8. Aku mau perlihatkan kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami, apa saudara? Keselamatan daripadamu. 700 tahun kemudian, di zaman Nabi Yesaya, buka Yesaya 52 ayat 10. Jadi saudara lihat bagaimana bangsa Israel merindukan keselamatan. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Saudara, dari zaman Yesaya kemudian masuk ke dalam zaman perjanjian baru. Seorang yang bernama Nabi Yohanes. Lukas pasal 2. Pasal 3 ayat 4 dan 6. Yohanes Pembaptis. Saudara perhatikan. Lukas pasal 3 ayat 4 sampai 6. Mulai dari ayat 4. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Ayat 5. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Ayat 6. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara perhatikan. 1500 tahun. 700 tahun kemudian.
masuk zaman masa gelap 300 tahun, masuk ke zaman Yesus, ada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis berkata bahwa semua orang inginkan keselamatan. Dan saudara, bagaimana ketika Simeon melihat dan mempelajari tentang keselamatan yang dirindukan oleh bangsa Israel, dan saat dia menatang seorang bayi yang baru lahir namanya Yesus. Dan ketika dia melihat bayi itu, dia berkata begini, Tuhan, aku sudah puas. Karena inilah yang diharapkan oleh semua orang, oleh bangsa Israel. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Yesus harus menjadi kepuasan terbesar kita. Amin. Pak Pendeta, bagaimana? Apakah saya tidak perlu untuk bekerja dan terus bekerja? Tidak perlu belajar dan terus belajar. Saya tidak perlu beraktivitas. Saudara, perlu. Tetapi saudara harus meyakinkan diri saudara sendiri. Oh, saudara sudah mengalami Yesus. Keselamatan sudah menjadi bagian hidupmu. Dan apakah keluargamu sudah diselamatkan? Itu yang paling penting. Saudara, malam hari ini Yesus sudah lahir bagi saya dan saudara. Malaikat di sorga berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Yang lahir adalah Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada jalan lain di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang olehnya saudara dan saya diselamatkan. Mari saudaraku, waktu engkau sudah puas, matamu tidak lagi terarah pada dunia ini. Engkau ada di dunia, engkau bekerja di dunia, engkau hidup di dunia. Tapi matamu, hatimu terikat kepada Yesus. Dan engkau akan ingat bahwa ada begitu banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Mungkin itu ommu, mungkin itu tantemu, mungkin itu saudaramu, mungkin itu adalah iparmu yang mereka masih hidup tanpa melihat berjumpa dengan Yesus. Ini saatnya saudara. Mari bergerak. Mereka butuh kita. Ada amin saudara. Mereka butuh kita. Jangan saudara santai. Waktu ini adalah sebuah kesempatan. Tidak ada lagi kesempatan lain. Kalau orang sudah ada di peti yang ukurannya 1 meter lebih, maka sudah selesai hidupnya. Saudara tidak tahu kemana dia pergi. Tapi Alkitab berkata, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga telah memberikan siapa Yesus. Supaya oleh dia, Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, I am the way, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran. Melalui aku, kamu bisa sampai kepada Bapa. Itu sebabnya genggam erat keselamatan saudara. Ada amin? Genggam erat keselamatan saudara. Dan mari saudara, kita puas dengan Yesus. Dan kita mau pergi memberitakan Yesus kepada dunia ini. Jadilah testimoni, kesaksian di Natal ini. Bahwa ada juru selamatku. Engkau butuh juru selamat. Engkau dan keluargamu butuh juru selamat. Keluarga akan terus mengalami problem kalau Yesus belum hadir di dalam keluarga itu. Saudara jangan lihat orang begitu luar biasa, tampil cantik, tampil elegan, tampil mewah di pesta-pesta dan saudara berkata, luar biasa keluarga ini, harmonisnya. Jujur saudara, ada banyak rumah tangga yang sedang dalam ambang kehancuran. Ada banyak anak-anak yang narkoba. Ada banyak pemuda yang terikat dengan seks bebas. Ada banyak anak-anak yang jadi pemberontak-pemberontak. Mengapa saudara? Karena tidak ada Yesus dalam keluarga mereka. Hadirkan Yesus. Bawa pulang Natal ini. Kado terindah dari Bapa. Yesus lahir di hatiku. Dan dia lahir dalam keluargaku. Biarlah keselamatan menjadi bahagian dalam keluargamu. Bawalah anak-anakmu, keluargamu datang kepada Yesus.
Jangan selamat sendiri. Bawa keluargamu untuk selamat bersama-sama. Saudara, yang terakhir. Ayat yang ke-34 dan ayat 35. Saya baca ayat ini. Ini yang terakhir. Pasal 2 tadi. Lukas 2 ayat 34 sampai 35. Lalu Simeon memberkati mereka. Dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini telah ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Saudaraku, yang ketiga, testimoni yang ketiga. Yang pertama tadi, saudara, ingat baik-baik bahwa saudara diberikan kesempatan, suatu anugerah ketika saudara berjumpa dengan Yesus. Dan yang kedua, saudara mengalami keselamatan. Itulah kepuasan hidup yang sesungguhnya. Bawa itu keluar. Dan yang ketiga, saudara perhatikan seorang yang bernama Simeon. Dia mengangkat tangan dan memberkati bayi Yesus. Yang ketiga saya catat di sini. Jadilah berkat ketika hidupmu telah diberkati. Hidup yang diberkati adalah hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Kita dipanggil Bapak Ibu Saudara untuk jadi berkat. Amin. Simeon mengangkat tangan dan memberkati. Simeon tidak punya harta yang paling berharga dalam hidupnya. Selain dia mengangkat tangan dan memberkati bayi Yesus. Apa yang saudara angkat dari hidup untuk jadi berkat bagi orang lain? Berapa banyak berkat yang kita sudah terima? Dan berapa banyak berkat yang kita share, kita bagikan bagi orang lain? Saudara, hidup ini bukan untuk diri sendiri. Kalau Yesus mau hidup bagi dirinya sendiri, dia tidak akan datang. Tapi dia mau bagi waktu. Berapa banyak saudara bagi waktu untuk melayani seseorang di hari Natal ini? Berapa banyak waktu saudara mau melihat orang-orang yang lapar di jalan dan saudara memasakkan untuk dia di hari Natal? Berapa banyak orang yang saudara telepon dan berkata, aku mau berdoa untuk engkau. Ingat saudara, hidup ini harus di-share. Berkat yang saudara terima bukan untuk saudara sendiri nikmat. Simeon mengangkat tangan. Kita jangan orang Kristen yang hanya terus membuka tangan. Tuhan berkatiku, Tuhan berkatiku, Tuhan berkatiku. Kapan kita berkata, Tuhan, aku sudah diberkati dan aku mau memberkati. Kapan saudara angkat tangan dan memberkati? Kalau saudara mungkin di dompet saudara tidak ada uang. Tapi paling tidak saudara punya handphone dan kota. Saudara bisa telepon seseorang di malam Natal. Dan saudara mendoakan dia. Katakan, aku mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Aku mau berdoa untuk engkau. Apakah itu mamamu, papamu, keluargamu, temanmu. Saudaraku, jadilah berkat. Dunia tidak membutuhkan banyak perkataan. Dunia membutuhkan action dari hidup kita. Kalau Yesus datang, dia yang kaya rela jadi miskin. Supaya kita yang miskin jadi kaya. Bagikanlah sesuatu. Tidak ada orang yang bilang, Pak saya tidak punya sesuatu. Jangan ukur hidupmu hanya dengan uang. Senyummu, perkataanmu, waktumu, suaramu, doamu. Itu juga bisa memberkati orang lain. Ada amin Bapak Ibu. Kalau engkau punya uang yang lebih di malam Natal. Perhatikanlah mereka yang membutuhkan. Supaya engkau dapat merasakan damai Natal itu di hatiku. Kalau Yesus datang berikan hidup, apa yang harus saya beri? Jangan menjadi orang yang pelit. Jangan menjadi orang yang hanya dirinya sendiri. Tanpa kita harus sharekan hidup kita. Mari belajar dari Yesus. Saya pun belajar. Kita sama-sama belajar.
supaya saudara, kita menjadi orang yang murah hati. Alkitab berkata, jadilah murah hati seperti Bapamu murah hati. Amin. 3 testimoni ini, biarlah menjadi berkat Natal buat kita. Harapkanlah hal-hal besar dalam hidupmu di tahun ini. Percayalah ada anugerah khusus buat saudara. Amin. Tuhan punya kesempatan yang indah yang saudara akan alami di tahun ini dan tahun yang akan datang. Ada banyak berkat yang saudara tuai. Tetapi saudara harus didasari hidup yang benar. Jadilah orang yang benar. Jangan hidup sama seperti tahun ini. Yang kedua, puaslah hari ini dengan Yesus. Yesus, aku puas, tapi aku mau kerja lebih, puji Tuhan. Dan aku dapat berkat, aku mau bagikan, aku mau jadi berkat. Tuhan, aku kuliah, tujuan bukan untuk aku, tapi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan aku mau jadi berkat. Siapa yang mau jadi berkat? Angkat tangan saudara. Mari tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari tundukkan kepala saudara. Biarkan Roh Kudus berbicara. Tahun ini tahun perkenanan. Ada sesuatu yang Tuhan siapkan besar untuk saudara. Nantikan itu, harapkan itu. Katakan Yesus, terima kasih. Aku boleh berjumpa dengan Engkau di malam Natal ini bersama keluargaku. Kami semua sehat. Terima kasih Tuhan. Tuhan jadikan aku pribadi yang tahu berterima kasih. Yang mau membagi berkat. Jadi orang yang murah hati. Sebab Engkau begitu murah hati selama tahun ini. Engkau sudah banyak memberkati hidupku. Mungkin ada rugi. Mungkin ada banyak yang hilang. Tetapi percayalah kalau saudara hitung-hitung. Lebih banyak berkat yang saudara terima. Bahkan nafas yang saudara miliki hari ini tidak bisa dihitung dengan uang. Semua karena Tuhan mencintai engkau. Inilah yang ku renung. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Setiap waktu Dia terlalu baik buat saudara. Nyanyian pujian dan pengagungan. Kami mau beri hidup kami Tuhan. Biar hidup kami menjadi kesaksian bagi dunia ini. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena. Berapa banyak saudara yang merasakan kebaikan Tuhan dan mau berkomitmen malam ini agar saudara menjadi kesaksian. Setelah merayakan Natal, ada kesaksian luar biasa yang saudara alami. Ada banyak mujizat yang akan saudara terima. Ada banyak penggenapan Tuhan dalam hidup saudara. Engkau akan mengalami hal-hal yang ajaib. Dan engkau berkata, Tuhan, aku mau keselamatan itu datang kepada keluargaku. Tuhan, aku mau jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, inilah keluargaku. Tuhan, pakai keluargaku. Pakai apa yang aku miliki untuk dapat menjadi berkat buat orang lain. Angkat tangan kananmu, letakkan di dadamu. Angkat tangan kirimu, dan nyanyikan pujian ini. Sama-sama renungkan kebaikan Tuhan. Biarlah hidup saudara menjadi hidup yang manis, agar dapat dinikmati oleh dunia ini. Hidup yang penuh kemuliaan Tuhan. Inilah yang ku renung. Tuhan, ini janjiku. Setiap waktu nyanyian pujian, dan pengagungan.
menjadi berkat bagi dunia ini. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biarlah hidupku menjadi pujianmu dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Semua karena-Mu Tuhan, semua dari-Mu, semua untuk-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari semua sembah Dia. Angkat suaramu, tinggikan namanya. Haleluya. Terima kasih. Syukur padamu. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya. Ini hatiku Tuhan. Kau paling tahu Tuhan. Kau buat yang terbaik dalam hidupku. Terpuji namamu. Oh, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur selalu Kau hadir dalam hidupku. Kau pertolonganku. Oh, terpuji namamu. Tak pernah Kau tinggalkanku. Oh, terpuji Terima kasih Tuhan. Kau Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh sungguh baik. Ku menyembahmu. Oh haleluya, haleluya. Pakai kami Tuhan, Terima kasih Tuhan. agar dunia melihat Engkau di dalam kami. Kau tahu sampai ke lubuk hatiku. Pakai kami Tuhan, supaya dunia dapat melihat Engkau. Oh Yesus, terima kasih. Jadikan kami alat berkat-Mu Bapa. Bersyukur Tuhan. Kami tahu bahwa kami begitu banyak menerima berkat-Mu. Keselamatan adalah berkat terbesar dan dunia butuh itu. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sedang menaruh tangan di dada mereka. Oh Yesus, terima kasih. Biarlah apa yang mereka minta dan doakan, in Jesus name, terjadi atas mereka. Amin. Segala berkat di hari Natal ini yang disediakan melalui putra-Mu yang tunggal, Kristus Yesus Tuhan kita. Biarlah itu terjadi atas hidup-Mu, terjadi atas keluarga-Mu, terjadi atas bisnis-Mu, terjadi atas kesehatan-Mu, terjadi atas studi dan pelayanan-Mu. Dan Engkau akan melihat
bahwa bersama Yesus engkau akan menikmati kepuasan hidup yang sejati. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu, dan biarlah kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang terima firman, siap lakukan firman, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang lebih meriah buat Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kesukaan bagi dunia. Sediakan dia tempat mulia. kita akan mendengarkan kata-kata sambutan dan ucapan terima kasih dari Bapak Harjoko Tendean. Saya persilakan. Shalom. Sekali shalom. Haleluya. Saya percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini bersuka cita, amin. Saya ingin melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada malam hari ini. Haleluya. Wow, berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur hanya untuk Tuhan Yesus. Acara ini ada, acara ini jadi hanya untuk memuliakan nama Yesus, amin. Semua karena Tuhan Yesus kita dapat berkumpul di tempat ini pada malam hari ini untuk kita sama-sama merayakan Natal Gereja UC. Mewakili segenap panitia Natal, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada semua jemaat yang hadir,
kepada Bapak Ibu, Pak Gembala, Ibu Gembala, Pastor Adi, Pastor Dina. Terima kasih semua saudara-saudari sekalian yang dapat hadir pada malam hari ini. Kami juga dari Panitia Natal berterima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah menyumbangkan dana, waktu, dan tenaga untuk kita dapat mendukung acara Natal Gereja UC pada malam hari ini. Dan saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan panitia. Tepuk tangan pada rekan-rekan panitia. Haleluya. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini, mulai dari retreat di Malino yang sangat luar biasa. Kayaknya perlu ada jilid 2 retreat Malino, amin. Haleluya. Acara HUT, ulang tahun gereja, dan Natal pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pastor Adi, Pastor Dina, yang sudah mendukung kami semua panitia dalam doa. Terima kasih banyak. Kepada Kolai, Cedona, terima kasih banyak. Pada Pak Ciko, Ibu Lisda, terima kasih banyak. Rekan-rekan pemuda, terima kasih banyak. Tim musik yang luar biasa, yang sudah latihan, terima kasih banyak. Dan teman-teman tamborin yang sudah dapat menghibur kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Akhir kata, saya sebagai ketua panitia memohon maaf ketika ada kata-kata atau perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kayaknya ada nggak ya? Terima kasih banyak semua. Akhir kata, saya sebagai ketua panitia mengucapkan selamat Natal pada seluruh jemaat UC dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Dan ada surprise kecil pada malam hari ini ternyata. Ya, saya juga baru dikasih tahu sama panitia. Saya mengundang dengan hormat Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pastor Adi, Pastor Dina, dan Pak Ciko, Ibu Lisda. Saya mengundang dengan hormat dapat ke depan. Kami panitia jemaat akan memberikan sedikit kenang-kenangan kado Natal. Jangan lihat dari harganya, jangan lihat dari jumlahnya, tapi inilah hati, ketulusan jemaat UC buat hamba-hamba Tuhan, Pastor Adi, Pastor Dina, Pak Ciko, Ibu Lisda. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sudah terkasih. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat sekalian, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian bagi Inilah yang Kurenungkan.
banyak ya Tuhan. Terima kasih buat kelahiran-Mu ke dalam dunia ini. Terlebih Engkau lahir di hidup kami. Umat-Mu akan pulang ke tempat mereka. Bapa, kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna, sebagaimana nama-Mu Immanuel, yang berarti Allah menyertai, akan terus ada di dalam hidup umat Tuhan. Umat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Allah. Mari angkat dua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Bapa, pemilik alam semesta ini, dan kiranya kasih yang kekal di dalam Kristus Yesus Putra Natal itu, dan oleh Roh-Nya yang kudus, kiranya turun memberkati hidupmu. Engkau menjadi orang-orang yang diberkati, dan biarlah melalui hidupmu Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang, mulai hari ini sampai pada kekekalan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima berkat-Nya, mari dengan iman katakan amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Mari berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Feliz Navidad.